Halo, kembali lagi di kelas perancangan interaksi. Kita hari ini masih membahas tentang prinsip desain. Nah, prinsip yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang Fitts Law. Fitts Law itu sendiri bentuknya adalah sebuah persamaan. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini ada persamaan yang disebut dengan Fitts Law. Ya, jangan takut dulu. Ini kok tiba-tiba ada matematika di kelas desain perancangan interaksi ya. Nah, ini kita membacanya adalah waktu untuk mencapai target adalah fungsi jarak dan ukuran target. Oke, cara memahaminya, jadi kalau misalkan ini, pada saat itu si Fitts ya, yang menemukan Fitts Law itu, dia melakukan eksperimen di mana dia mempunyai 2 target nih. Target pertama yang warna hitam nih ya, kemudian target kedua di sebelahnya yang warna hitam juga. Nah, target ini, diubah-ubah ukuran targetnya dan jarak antar target. Nah, makanya dia menemukan ternyata waktu untuk mencapai target itu tergantung ya, tergantung dari jarak dan ukuran target, seperti itu. Oke. Nah, ini kemudian, efeknya apa sih ke perancangan interaksi ya? Nah, kita, di sini masih apa namanya, bisa dilihat, Fitts Law itu sendiri waktu untuk mencapai target adalah fungsi jarak dan ukuran target. Nah, sehingga kalau kita bikin sebuah target sentuh itu harus dipastikan bahwa targetnya itu, ukurannya itu cukup besar. Harus cukup besar bagi pengguna untuk membedakan dan memilihnya. Ya, secara akurat gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin target itu harus ukurannya, cukup jelas ya, cukup besar untuk, bisa dilihat dan bisa dipilih. Jangan sampai targetnya itu terlalu kecil sehingga malah, bisa menimbulkan error memencet target yang tidak diinginkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, Fitts Law ini mengakibatkan target sentuh harus memiliki jarak yang cukup antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau teman-teman punya, 2 target nih ya, apa namanya, atau 2 button gitu ya, atau 2 hal yang berdekatan lah istilahnya seperti itu. Nah, itu jangan sampai dia itu jaraknya terlalu kecil. Ya, jadi apalagi kalau yang ini kan terlalu kecil gitu ya, sehingga apa namanya, tidak bisa dipilih secara benar, seperti itu. Karena jaraknya terlalu dekat sehingga malah, kepencet dua-duanya misalkan seperti itu. Kemudian masih, karena Fitts Law, akibatnya waktu untuk, apa namanya, target sentuh itu harus ditempatkan di area antarmuka yang memungkinkan mereka capai dengan mudah. Ya, jadi kalau kalian punya, sebuah interface di mobile, itu akan ada area di mana itu mudah dicapai, sementara ada area yang akan sulit dicapai. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini yang berwarna hijau itu, apa namanya, mudah dijangkau. Ya, ini dengan asumsi kita mengoperasikan smartphone dengan, tangan kanan menggunakan ini ya, apa namanya, targetnya itu menyentuhnya dengan jempol. Nah, ini areanya akan seperti ini. Ada area yang, cukup mudah dijangkau, kemudian ada area yang agak, apa ya, harus berusaha lebih gitu ya. Kemudian ada yang area yang sulit banget gitu, mungkin kita harus mengubah posisi tangan sehingga, untuk mencapai target tersebut, atau misalkan butuh bantuan tangan satunya, seperti itu. Nah, itu, impact dari Fitts Law ya, karena kita harus memperhatikan ukuran dari target dan juga jarak target, gitu. Jangan sampai,
apa namanya, terlalu dekat, terlalu kecil, kemudian diletakkan di tempat yang tidak nyaman untuk dijangkau. Oke, prinsip yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan Higgs Law ya, tentu ditemukan oleh seseorang yang namanya Higgs. Nah, ini Higgs Law ini dia menyebutkan bahwa waktu yang diperlukan untuk membuat keputusan ya, ini membuat keputusan akan meningkat dengan jumlah dan kompleksitas pilihan. Oke, ini biasanya kalau kita apa ya, di dalam sebuah interface kita memberikan pilihan kepada user, entah itu mungkin dalam bentuk drop down atau misalkan kalian, ada button gitu ya, kemudian mungkin, link gitu ya. Itu kalau kalian berikan pilihan terlalu banyak, itu, waktu yang diperlukan untuk bikin keputusan akan meningkat, gitu. Ya, jadi sebisa mungkin kita persingkat ya, kalau bisa misalkan kalian gabungkan, kalian bikin kategori, kalian masukin kategori-kategorinya, supaya user itu lebih cepat untuk memberikan keputusan atau membuat keputusan. Oke, nah ini, tentu saja yang paling mudah, oh itu yang sebelah paling kanan. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah laws of proximity. Proximity itu artinya ya jarak ya, kedekatan atau, seberapa jauh sesuatu dengan yang lainnya, gitu. Nah, ini law proximity menyebutkan bahwa objek yang dekat atau berdekatan satu sama lain cenderung dikelompokkan bersama. Oke, jadi kalau kalian mau ngasih tahu user nih bahwa si, apa namanya, button ini, sama title ini, sama gambar ini itu dalam satu kelompok informasi gitu ya, itu biasanya kalian, dekatkan satu sama lain, ya. Sementara kalau ini adalah item yang berbeda, itu kalian kasih jarak, ya. Jadi sehingga itu agak jauh dikit. Nah, itu user itu akan tahu bahwa, oh ini tuh satu item. Kemudian sebelahnya adalah satu item lagi, seperti itu. Itu yang disebut dengan loss of proximity. Tanpa teman-teman harus bikin kayak misalkan, garis pemisah gitu ya, atau kalian bikin tabel gitu ya untuk memperjelas, "Eh, ini beda loh," gitu ya. Karena mungkin kalau pakai garis pemisah atau, apa namanya, kayak tabel grid gitu ya, itu mungkin agak terlalu rame jadinya interface-nya. Nah, sebenarnya cukup, apa namanya, kita memanfaatkan loss of proximity ini untuk memberitahukan bahwa, "Oh, ini itu satu kelompok loh," gitu. Kemudian ini adalah satu kelompok yang lain. Nah, sehingga ini kalian kalau mau memperjelas sesuatu itu dalam satu kelompok, ya diberi jarak yang cocok gitu ya. Kalau yang sebelah kiri ini, jaraknya terlalu dekat. Jadi saya nggak tahu sebenarnya ini tuh yang satu kelompok itu segini kah? Atau misalkan segini kah? Gitu ya. Kalau yang ini kan jelas ya satu gitu, ini satu lagi gitu, sini satu lagi, seperti itu. Nah, nanti ini akan, apa namanya, nggak hanya di tipe interface yang seperti ini saja, nanti banyak, aplikasi lainnya. Nah, silakan teman-teman nanti, ketika kalian mendesain interface coba diperhatikan lagi, oh supaya saya ngasih tahu user ini itu satu, kelompok dengan yang ini loh gitu. Nah, itu kalian harus memberikan spacing yang benar, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk prinsip desain interaksi itu masih banyak lagi ya, sebenarnya kita nggak akan bahas semua, cuman saya bahas yang basic-basic aja yang teman-teman harus tahu. Nah, ini kalian bisa baca lagi di link, lawsofux.com ini salah satunya, yang membahas tentang, prinsip UX atau prinsip, desain interaksi yang sering kali dipakai dalam merancang user interface. Nah, sekian untuk, video kali ini, kita akan ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.